kabar? Masih ada saya Nafa. Di video kali ini saya akan langsung mengajarkan kepada kamu teman-teman bagaimana sih caranya kamu bisa memiliki akun PayPal seandainya kamu memang belum memiliki PayPal dan kamu ingin membuat akun PayPal ya. Saya akan mengajarinya dari benar-benar dasar sekali, oke? Nah, sekarang kamu pergi dulu ke Google dan kamu ketik di sini teman-teman, kata kuncinya adalah PayPal ya. Kamu klik pencarian di sini dan kamu lihat tampilannya muncul seperti ini. Kamu langsung klik di bagian sini, di bagian paypal.com, dan dalam sekejap kita akan masuk ke dalam paypal.com. Oke? Nah, buat kamu yang mungkin baru pertama kali nih menjalani bisnis online, kamu mungkin akan merasa bingung, Mas Nafa, PayPal itu sebenarnya apa sih, Mas Nafa? Saya nggak tahu loh yang namanya PayPal itu apa. Tenang aja teman-teman, kalau seandainya kamu belum tahu PayPal itu apa, saya akan menjelaskan. Oke? Nah, pada dasarnya teman-teman, PayPal itu adalah sebuah bank online. Ya, betul sekali. Yang namanya bank, seperti yang teman-teman tahu, di dalam dunia nyata, bank itu berfungsi sebagai apa sih? Sebagai tempat menabung, sekaligus sebagai tempat melakukan transaksi jual beli, seandainya kita ingin melakukan transaksi dalam jarak jauh. Betul. Nah, fungsi dari PayPal itu juga seperti itu, teman-teman. PayPal adalah sebuah bank online di mana kamu bisa melalui PayPal melakukan aktivitas yang biasa kamu lakukan di bank. Contohnya seperti membeli barang jarak jauh, menerima penghasilan dari orang lain yang menggunakan jasa kamu, atau mungkin hanya sekedar menyimpan uang di PayPal pun bisa, ya, untuk kamu pakai di dunia online. Nah, pertanyaannya kenapa sih Mas Nafa kita harus pakai PayPal? PayPal itu sangat dipercaya oleh dunia internasional karena selama bertahun-tahun PayPal selalu mengedepankan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya, ya. Nah, kali ini tanpa langsung berbasa-basi, saya akan langsung mengajarkan aja kepada kamu gimana sih caranya bisa mendaftar. Oke? Setelah kamu masuk ke dalam tampilan seperti ini, kamu langsung aja klik tulisan sign up di kanan atas ini. Nah, setelah kamu masuk ke dalam tampilan seperti ini, kalau seandainya kamu memang tidak bisa berbahasa Inggris, kamu akan ribetnya setengah mati. Nah, tenang aja teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah kemudahan buat kamu supaya kamu sendiri pun bisa membaca apa yang dimaksud oleh PayPal di depan mata kamu ini dengan bahasa Indonesia. Caranya gimana? Kamu pergi ke kanan bawah, kamu klik bahasa Indonesia di sini. Nah, dalam sekejap, bahasa yang tadinya Inggris menjadi bahasa Indonesia. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang kamu bisa membacanya dengan baik kan? Kamu bisa melihatnya, bahkan kamu bisa mengerti dengan sendirinya kira-kira PayPal itu buat apa sih? Nah, di sini PayPal menjelaskan mengenai kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh PayPal ya. Nah, tanpa harus berpanjang-panjang, kamu bisa baca sendiri. Kita langsung klik aja memulai di sini untuk melakukan pendaftaran berikutnya. Nah, setelah kamu klik link memulai tadi, kamu akan tampilannya seperti ini teman-teman ya. Sebenarnya cara mengisinya sangat mudah, karena apa? Karena di sini kamu hanya cukup mengisi beberapa data yang seperti halnya kamu membuat email ya. Kamu pasti pernah membuat email dan kurang lebih cara mengisinya sama ya. Nah, saya akan menuntun kamu satu persatu untuk beberapa kolom yang penting ya. Kolom yang mungkin benar-benar kamu sebagai pemula butuh bantuan. Oke? Simak baik-baik. Yang pertama adalah alamat email. Untuk alamat email, saya selalu menganjurkan kepada kamu teman-teman, gunakan alamat email yang benar-benar kamu masih gunakan. Sekali lagi, gunakan alamat email yang benar-benar kamu masih gunakan. Kalau kamu punya 10 email, gunakan yang paling sering kamu buka. Ya, bukan alamat email yang cuma sekali-sekali kamu buka. Kenapa? Karena informasi yang diperoleh oleh PayPal adalah informasi yang benar-benar akurat. Nah, asumsinya adalah kalau kamu sering membuka email, otomatis email yang kamu buka paling sering itu adalah email yang datanya harusnya paling akurat ya. Gunakan alamat email yang paling baik, paling benar, dan paling sering kamu buka. Di sini taruh nama emailnya. Kemudian kamu pilih kata password atau kata sandi yang benar-benar kamu hafal ya. Kalaupun kamu nggak hafal, kamu bisa catat nanti. Gunakan password yang benar-benar aman dan kamu pun pasti ingat ya. Lihat di sini ada syarat-syaratnya. Di sini minimal 8 karakter sampai 20 karakter, boleh menggunakan simbol, dan kalau bisa kata sandinya sulit ditebak. Oke? Nah, setelah kamu masukkan kata sandi yang pertama, kamu bisa ulangi lagi di sini. Setelah itu kamu taruh nama depan kamu siapa,
nama kamu Acong atau Sitorus atau siapapun, terserah kamu, yang penting nama kamu sebenarnya ya. Bukan nama panggilan, bukan nama alias, atau bukan nama beken. Bener-bener nama asli kamu ya. Nama tengah kamu siapa? Ya, kalau kamu gak ada nama tengah, misalnya kamu namanya Agus Saharjo, ya, di mana Agus Saharjo gak ada nama tengah, kamu gak usah pakai nama tengah, gak apa-apa. Seandainya kamu nama cuma terdiri dari 2 kata gitu ya, Agus Saharjo, kamu taruh di sini Agus, dan kamu kosongkan yang nama tengah, kamu isi nama belakang kamu Saharjo, ya, jelas ya. Nah, untuk tanggal lahir, cuman kamu dan Tuhan yang tahu. Kamu taruh aja di sini harinya, kamu taruh di sini bulannya, dan kamu taruh di sini tahunnya. Untuk masalah kebangsaan, jelas Indonesia. Kamu tulis di sini alamat kamu. Kalau misalnya alamat kamu di sini kurang muat karena alamat kamu panjang, bisa tambahkan di sini, ya. Setelah itu kamu bisa masukkan kota di mana kamu tinggal sekarang. Masukkan juga provinsi kamu sekarang di mana. Kalau kamu sekarang di Jakarta, ditulis di DKI Jakarta. Kalau kamu sekarang ada di bagian Sumatera, Kalimantan, ataupun dimanapun, taruh di sini sesuai dengan provinsi yang kamu benar-benar tinggali. Oke? Kode posnya juga jangan lupa teman-teman, masukkan kode pos yang benar-benar kamu tinggali sekarang, bukan kode pos kamu tempat kamu ngekos, bukan kode pos tempat kamu mungkin nginep di rumah teman, benar-benar kode pos di mana kamu tinggal. Oke? Nah, di sini juga kamu harus diwajibkan menaruh nomor telepon, teman-teman. Nah, mungkin pertanyaannya gini, Mas Nafa, kalau seandainya saya mengisi nomor telepon buat apa sih? Sebenarnya manfaat dari nomor telepon ini sangat sederhana, teman-teman. Supaya nanti ketika PayPal melakukan semacam konfirmasi, seandainya ada transaksi janggal di PayPal, mereka bisa menelpon kamu melalui handphone yang kamu tuliskan di sini, ya. Jadi saya sarankan kamu taruh nomor handphone kamu di sini atau nomor rumah kamu di sini beserta kode area kamu, seandainya nomor telepon rumah ya. Kalau kamu masukin nomor handphone, nggak perlu kode area, masukin nomor handphone kamu sebagaimana mestinya, oke? Nah, setelah kamu masukkan semua, baru kamu klik di sini setuju dan buat rekening. Nah, setelah kamu tadi berhasil mengisi data-data yang diperlukan, dan kamu mengeklik tombol yang saya suruh tadi, kamu akan masuk ke dalam tampilan seperti ini ya. Nah, sekarang sebelum kamu mungkin masuk ke halaman berikutnya, kamu disuruh memasukkan kode yang harus kamu isi di sini, ya. Ini yang disebut dengan tantangan keamanan, ya. Nah, kamu masukkan aja tulisan yang terpampang di sini dengan jelas, ya. Kalau seandainya kamu pun sudah tidak bisa melihat lagi, kamu klik di sini perbaharui gambar. Tulis dengan jelas dan benar, kamu klik di sini lanjutkan, oke? Nah, mungkin pertanyaan berikutnya begini, Mas Nafa. Mas Nafa, yang namanya PayPal kan gue dengar gosip-gosipnya pakai kartu kredit nih, Mas Nafa ya. Betul, pakai kartu kredit. Nah, seandainya saya nggak punya kartu kredit nih, bisa nggak sih saya punya PayPal? Nah, sebenarnya untuk pertanyaan ini teman-teman, jawabannya saya tidak berani menjamin 100%, tapi saya bisa memberikan sebuah solusi yang kemungkinan besar pun bisa diterima oleh PayPal ya. Solusinya bagaimana? Kita tinggalkan sejenak untuk PayPal. Nah, sekarang kita langsung beralih ke pembahasan berikutnya yang kamu tanyakan tadi. Bagaimana caranya kita memiliki PayPal tanpa kartu kredit? Nah, kalau seandainya kamu mengerti bahwa yang namanya di luar sana ada jasa VCC, ya. VCC itu apa sih, Mas Nafa? VCC itu singkatan dari Virtual Credit Card, ya. Virtual Credit Card itu artinya adalah kartu kredit bohongan. Wih, berarti kita nipu dong, Mas Nafa? Bukan. Ya, VCC itu sebenarnya adalah sebuah sarana yang dipergunakan oleh orang-orang yang memang nggak punya kartu kredit, tapi mereka ingin menggunakan jasa kartu kredit. Mulai terjelas ya. Caranya gimana sih, Mas Nafa, dan bagaimana caranya kita bisa menggunakan VCC untuk PayPal? Gampang. Kamu pergi ke google.com, kamu klik 2 kata aja di sini, jasa VCC, dan kamu klik pencarian, maka tampilannya akan seperti ini. Oke? Nah, seperti yang saya bilang bahwa dalam Google, kalau seandainya kamu mencarinya hanya 2 kata, ya, kemudian di sini tampilannya sudah nomor 1. Nah, nomor 1 di Google ini adalah nomor 1 yang terbaik. Kenapa? Karena untuk bisa ranking 1 di Google menggunakan 2 kata itu tidak gampang. Oke? Nah, kamu masuk ke vcmurah.com. Sekali lagi, ini bukan sebuah situs punya saya. Ini juga bukan situs punyanya teman saya. Ini situs orang yang tidak sama sekali saya kenal. Tapi,
berlandaskan apa yang saya pelajari, situs ini aman ya. Jadi jangan khawatir. Nah, di sini kamu akan masuk dengan tampilan seperti ini. Nah, kamu di sini sebenarnya sudah jelas. Kamu sudah diterangkan oleh mereka bagaimana caranya kamu membuat akun PayPal atau membuat verifikasi dengan VCC. Nah, jadi di sini saya hanya ingin menjelaskan gimana caranya order ya. Kamu masuk ke vccmurah.com, kamu klik di sini cara pembelian. Nah, di sini kamu akan dijelaskan dengan jelas bagaimana caranya kamu memesan VCC murah untuk PayPal ya. Kamu baca-baca aja dulu di sini, dan kalaupun kamu sudah jelas, kamu langsung aja klik VCC PayPal di sini untuk melihat tampilan yang dibutuhkan ya. Lihat, hanya dengan 75.000 kamu bisa mendapatkan VCC PayPal atau kartu kredit virtual selama 3 tahun. Nah, bagaimana caranya kamu bisa memasang VCC di PayPal? Kamu tinggal lihat aja di halaman depan tadi, teman-teman. Jadi bagi kamu yang tidak tahu gimana caranya memverifikasi, ya, klik aja di sini linknya seperti apa, dan kamu bisa langsung praktekkan sekaligus sambil kamu baca. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan teman-teman untuk kali ini. Karena saya sudah memiliki akun PayPal, jadi saya tidak bisa memberikan contoh lebih lanjut lagi. Dan kalaupun memang kamu ada pertanyaan gitu ya, sekali lagi bisa tanyakan aja di tanya@annafatimtutorial.com, itu email ya. Kamu tanyakan di situ aja di bagian mana yang belum jelas. Dan bagi kamu sekali lagi yang pengen tahu gimana sih caranya melakukan verifikasi VCC atau virtual credit card di PayPal, kamu masuk aja ke vccmurah.com dan kamu lihat di halaman depan ya. Di sini kamu akan dijelaskan secara singkat bagaimana caranya memverifikasi dengan VCC ya. Kalau kamu memang sudah tidak tahu lagi harus kemana, kamu langsung aja masuk ke sini, vccmurah.com, dan kamu langsung masuk ke bagian verifikasi PayPal dengan VCC. Nah, di sini tinggal kamu praktekin aja dengan baik. Insya Allah ya, dengan izin Tuhan kamu bisa mendapatkan PayPal menggunakan VCC ya. Nah, sekali lagi, cara ini berlaku untuk orang yang menggunakan VCC ya. Buat kamu yang mungkin memverifikasi PayPal-nya menggunakan kartu kredit ya teman-teman ya. Kalau misalnya kamu menggunakan kartu kredit, kamu udah aman ya. Kalau kamu udah menggunakan kartu kredit, kamu udah aman, kamu tinggal bertransaksi aja. Oke, Mas Nafa, gimana saya bisa melakukan transaksi? Saldonya aja PayPal saya belum punya. Nah, kali ini saya akan memberikan semacam solusi lagi nih. Gimana caranya kamu bisa mengisi saldo PayPal? Caranya gampang. Ada yang namanya kalau kamu ketik di sini jual saldo PayPal, ada yang namanya di sini dompet virtual. Ini adalah salah satu tempat teman-teman seandainya saya ingin mengisi saldo PayPal tanpa harus istilahnya mengutak-atik kartu kredit yang saya punya ya. Saya memang menggunakan kartu kredit untuk PayPal, tapi ada kalanya saya tidak mau mengutak-atik kartu kredit yang saya punya. Supaya kartu kredit saya tidak diutak-atik, otomatis saya harus mengisi saldo di PayPal, ya kan? Karena kalau saya saldo di PayPal 0, otomatis PayPal akan menggunakan kartu kredit ya. Nah, cara mengisinya gimana Mas Nafas? Seandainya kita tidak punya kartu kredit, kita punyanya VCC, tapi kita ingin punya saldo. Gampang, kamu pergi aja ke dompetvirtual.com dan kamu langsung memesan di sini ya. Caranya bagaimana? Kamu bisa langsung aja menghubungi ini nih, SMS ke sini ya, nomornya sudah ada. Kamu langsung bilang aja mau beli saldo PayPal gitu ya. Nanti kamu disuruh membayar ke rekening mereka, dan setelah kamu membayar, saldonya pun akan dikirim ke PayPal yang kamu punya tadi. Gimana teman-teman? Gampang banget kan? Memang sangat gampang sekali ya, asalkan kamu mau praktek. Jadi buat kamu sekarang yang sudah jelas, silakan praktekin aja. Ya, silakan kamu praktekin aja apa yang harus kamu kerjakan. Dan kalau kamu ada pertanyaan, tanyakan saja ke tanya@nafaimtutorial.com. Bagi kamu yang sudah punya PayPal, kamu bisa langsung men-skip video ini untuk melanjutkan ke tutorial saya berikutnya. Salam sukses semuanya. Semoga kamu bisa menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Amin. Keep